Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan kembali, namun tidak dapat tatap muka, melainkan kita dengan online. Adapun video ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar PAUD, namun sebelumnya marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Mohon izin saya akan share screen terlebih dahulu. Hari ini kita akan bahas tentang konsep dasar PAUD, di mana konsep dasar PAUD ini adalah dasar dari pemikiran atau bagaimana sih pendidikan anak usia dini dari berbagai pihak. Visi dari pendidikan nasional itu kita tahu bahwasannya adalah insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Di mana cerdas di sini ada olah hati, olah rasa, pikir, dan raga. Cerdas berarti dia dapat memahami atau dia dapat membuat inovasi dalam satu bidang yang bertujuan untuk karakteristik di peserta didiknya. Dengan apa? Nah, intelektual, olah pikir. Olah pikir di sini adalah kemandirian iptek, kritis, kreatif, imajinatif. Lalu di sosial dan emosional, ada sensitivitas, rasa kepekaan, simpatik, seni budaya, empati, dan toleran. Di spiritual atau di olah hati juga ada yang namanya iman, takwa, akhlak mulia, budi pekerti, pribadi yang unggul, ini lebih kepada nilai agama dan moral. Di kinestetik lebih condong kepada gerak, fisik motoriknya, sehat, bugar, berdaya tahan, sigap dan terampil, serta trigis itu dia bisa mengedepankan bagaimana motorik itu terlatih dengan baik. Lalu apa itu kompetitifnya? Semangat juangnya tinggi, gitu kan? Lalu mandiri, pantang menyerah, inovatif, karena kita adalah agent of change, produktif, sadar tentang mutu, dan berorientasi tentang global. Belajar itu bukan hanya di dalam kelas, belajar itu bukan hanya melihat dari sudut pandang tertentu, melainkan general. Semuanya harus dilihat dan konsep serta tujuannya itu mau seperti apa. Di sini nanti dapat dilihat ada beberapa makna insan Indonesia serta komparatif dan makna insan Indonesia kompetitif. Komprehensif di sini ada cerdas spiritual, cerdas emosional dan sosial, intelektual, serta kinestetik. Sedangkan kompetitifnya itu lebih kepada keunggulan pada diri sendiri. Bagaimana dia bisa berinovasi, menjadi agen perubahan, produktif, menghasilkan karya-karya walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini gitu kan. Nah, dan ingat bahwa pembelajar sepanjang hayat. Kita tidak boleh merasa bangga atau merasa puas dengan ilmu yang sudah kita dapatkan, melainkan kita harus menggali lebih dalam lagi, menggali hal-hal baru dalam ilmu pengetahuan, di mana sebagai sebagai kehausan dalam ilmu untuk mendapatkan hal-hal baru dan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu pada pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 menerangkan bahwa PAUD itu adalah upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Atau memberi stimulasi, bimbingan, pengasuhan, dan pembelajaran yang menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak. Kompetensinya itu ada di Permen 147 dan 136. Terbalik, mohon maaf, 146 dan 137. Lalu ada beberapa jalur pendidikan, baik itu formal, non-formal, dan informal. Di mana formal adalah bentuknya TK, RA, atau bentuk yang sederajat. Non-formal itu kelompok bermain, tempat penitipan anak, SPS, nah itu masuknya ke non-formal. Di informal itu adalah pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungannya. Ingat, pendidikan paling pertama untuk anak usia dini adalah pendidikan di dalam keluarga, yaitu ibu sebagai gurunya. Dia belajar atau paham untuk berjalan, dibantu oleh orang tuanya, dia bisa tahu meminta minum itu bilang mimi gitu kan, mau makan itu mamam, seperti itu.
Lalu ada tujuan dari PAUD. Tujuan PAUD yaitu kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut. Lalu mengurangi angka mengulang, gitu ya. Mengurangi angka putus sekolah, mempercepat pencapaian wajib belajar. Karena sekarang juga kan diberlakukan ya, 1 tahun sebelum ke SD itu harus melaksanakan atau menerima pendidikan PAUD. Baik itu PAUD yang kelompok bermain, kawasannya, ataupun taman kanak-kanak. Karena ada batasan usia minimal usia 6,5 tahun ya kalau tidak salah, baru bisa masuk dengan rekomendasi atau ada surat keterangan dia sudah melaksanakan pembelajaran di PAUD selama 1 tahun. Kalau misalkan tidak, minimal 7 tahun dia baru bisa masuk ke TK, ke SD. Karena apa? Kesiapan belajar seorang anak itu ditentukan dari pembentukan awalnya. Karena kalau misalkan anaknya tidak siap kita berikan drill gitu kan ya, bisa membaca, menulis, berhitung, nah dia akan merasa stres atau bisa merasa pusing sendiri dan tidak akan produktif dalam pembelajarannya. Meningkatkan mutu pendidikan jelas, karena memang kan banyaknya sekarang harus atau wajib guru-guru minimal S1 gitu kan, apalagi PAUD. PAUD itu wajib S1 PAUD. Walaupun banyak di luaran sana yang memang bukan PAUD gitu kan, tapi dia harus mengikuti diklat-diklat di PAUD, baik itu diklat dasar maupun webinar ataupun pelatihan yang diadakan khusus tentang PAUD. Mengurangi angka buta huruf muda, ya. Karena kan dengan nyanyi ya, ini huruf A gitu ya. Lalu ada perbaikan derajat kesehatan dan gizi anak usia dini. Jelas bahwasannya kita pengenalan makanan bermutu atau makanan sehat kepada anak itu penting sekali diberikan. Lalu ada peningkatan indeks pembangunan manusia. Jadi di sini mutu sumber daya manusianya pun ditekankan. Lalu ada tujuan PAUD menurut UNESCO pada tahun 2005. Alasan pendidikannya yaitu PAUD merupakan fondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, menurunkan angka mengulang keras dan angka putus sekolah. Alasan ekonominya apa? PAUD merupakan investasi yang menguntungkan baik bagi keluarga maupun pemerintah. Makanya sekarang banyak nih pemerintah daerah yang menekankan bahwa di satu desa gitu ya minimal ada 1 PAUD. Untuk apa? Memfasilitasi anak agar mendapatkan pembelajaran atau mutu pendidikan yang sejak dini gitu ya. Lalu alasan hak atau hukumnya apa? PAUD merupakan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang. Ada tujuan PAUD di sini. Tujuannya membangun landasan bagi kebanggaan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jelas kodratullah bahwasannya kita semua adalah ciptaan Tuhan yang memiliki hak dan kewajiban. Nah, sejak dini inilah diperkenalkan kepada anak bagaimana kita meyakini bahwa adanya Tuhan gitu kan ya, adanya perbedaan keyakinan, namun kita harus tetap bertoleransi dengan baik. Lalu di PAUD diharapkan juga mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Kemarin saya sempat menyampaikan bahwasannya tidak semua anak itu memiliki kecerdasan atau kemampuan yang baik dari segala pihak aspek perkembangan. Mungkin ada yang nilai agamanya bagus gitu ya, tapi kognitifnya kurang. Atau kognitifnya bagus, motoriknya kurang. Semua ada plus minusnya. Itu adalah keunikan yang dimiliki oleh anak. Lalu PAUD itu dari usia berapa saja gitu kan ya. Nah, di Indonesia PAUD itu dari 0 sampai 6 tahun. Dan menurut UNESCO, anak usia dini itu dari 0 sampai 8. Kenapa? Ada yang namanya masa infant di 0 sampai 1 tahun. Di sini adalah masa dia menggunakan sensori motor, hanya bisa menerima rangsangan atau memberikan rangsangan dengan sensornya dia gitu ya. Indranya dia. Tudul, di sini dia sudah mulai bisa berinteraksi dengan orang lain, sudah bisa mendapatkan beberapa bahasa atau kata yang diungkapkan oleh si anaknya. Lalu di playgroup, itu dia sudah bisa bersosialisasi masuk ke dalam lingkungan baru dengan ikut kelompok bermain, gitu kan ya, atau tempat penitipan anak. Di kindergarten,
itu usia anak sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran. Awal-awal dia mau masuk ke sekolah dasar, disinilah dibentuk. Namun, permainan yang diberikan kepada anak bukan langsung calistung dengan LKA saja. Ada konsep sesuai dengan RPPM, RPPH, bagaimana guru ini menyampaikan pembelajaran pada hari ini. Tidak semua sekolah itu memiliki RPPM dan RPPH. Ya kan? Karena apa? Dia lebih menyondongkan kepada calistung, tuntutan dari orang tua ingin bisa membaca, menulis, berhitung. Lalu bu gurunya itu apa ya? Langsung menggunakan LKA gitu loh, mencari mudah, mewarnai LKA. Kalau setiap hari diberlakukan seperti itu, anak bosan. Apalagi kan sekarang sedang masa pandemi ya, jadi anak tuh kurang apa ya, kurang greget lah gitu. Nah, ini adalah beberapa pakar, mungkin nanti akan disampaikan dari teman-teman yang sudah dibagi materinya ya. Ada Pestalozzi, gitu kan, ada Montessori, ada Froebel, terus ada James J. Kroll, James Piaget, Vygotsky, Ki Hajar Dewantara, jadi saya lewat saja. Di landasan yuridis ini, bahwasannya ada yang namanya Undang-Undang Dasar yang memang mengacu tujuannya kesejahteraan. Kesejahteraan di sini digarisbawahi bahwa semua lapisan masyarakat itu memiliki kesetaraan ya, kesetaraan dalam mencerdaskan setiap anak. Tidak di kota harus dapat pendidikan lebih, yang di perkampungan tidak, itu nggak kayak gitu. Jadi semua merata, makanya ada yang namanya penyamaan gitu kan. Dan sekarang pun sudah diberlakukan di negara kita untuk sekolah-sekolah yang formal itu bisa ada anak yang berkebutuhan gitu ya, yang spesial, dia masuk general bareng dengan anak-anak yang apa namanya pada umumnya gitu ya, tidak di SLB. Nah, ada lagi di amandemen Undang-Undang 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jelas banget sekarang, apalagi ada yang namanya pengenalan keselamatan kepada anak ya, sekarang di kurikulum itu bagaimana safety drill gitu kan, menekankan kepada anak bahwa ada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali ibunya gitu kan, atau guru di sekolah kalau misalkan di sekolah ya. Lalu bagaimana menangani sekarang kan sedang pandemi, harus seperti apa anaknya gitu kan, menjaga jarak gitu kan, diberikan pemahaman bahwasannya harus menggunakan masker. Nah, itu pemahaman-pemahaman dari awal sudah harus ditentukan. Lalu ada lagi bencana banjir gitu kan, bencana alam yang memang kita tidak bisa memungkiri ya, akhir-akhir ini seperti cuaca ekstrim, langsung hujan, angin deras gitu kan. Bahkan waktu itu ada yang angin puting beliung gitu ya. Nah, itu kan harus diberikan pemahaman ya kepada si anak bagaimana mengantisipasi itu gitu. Kalau misalkan ada gempa, apa yang harus dilakukan? Nah, itu diberikan atau disampaikan gitu kan. Ada lagi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, bahwa setiap anak itu tumbuh dan berkembang. Jelas. Kalau ini jelas sekali ya, tidak bisa ditolerir lagi bahwasannya semua anak itu memiliki kecerdasannya masing-masing, keunikannya masing-masing. Baik itu dari pola berpikirnya, gizi yang didapatkan oleh si anaknya gitu kan ya. Dan harus mendapat perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi yang ada. Ya, ada kajian ilmiah di sini bahwa usia dini atau dari 0 baru lahir nih 0 hari sampai 6 tahun merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan yang sangat menentukan bagi anak di masa depannya. Atau kita kenal dengan masa the golden age. Namun sekaligus periode yang sangat kritis karena penentuan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Bisa dilihat di sini periode pertumbuhan yang secara kritis, anak dari usia 20 minggu ya. Kalau misalkan melihat secara general atau keseluruhan, sebenarnya bukan dari 20 minggu, dari dia 0 minggu gitu, 1 minggu itu sudah pembentukan jaringan-jaringan gitu ya.
Jaringannya apa saja, dari jantungnya dia sudah ada gitu kan, lalu ke pankreas, ke hati. Nah itu ada apa namanya organ-organ tertentu yang memang tumbuh setiap minggunya gitu. Bahkan kalau di Islam itu ada yang namanya selamatan 4 bulanan gitu ya. Karena apa? Karena memang ditiupkan ruh gitu kan, di ruhnya itu ditiupkan pada 4 bulan itu. Nah itu kembali lagi ke adat istiadat ya. Lalu di sini bisa dilihat pertumbuhan fisik motoriknya pada si anak dari 1 tahun ya, dari 1 tahun sampai di usia 19 bulan, dia memiliki perkembangan intelektual yang pesat. Makanya kenapa anak usia dini itu sangat gampang sekali meniru gitu kan, lalu mengikuti tingkah laku orang tua yang setiap harinya dia lihat. Kalau anak dia melihat selalu diberikan kekerasan nih, di lingkungan yang kekerasan, tidak menutup kemungkinan bahwa anak itu akan mengalami kekerasan saja, dan dia akan melakukan kekerasan seperti itu. Mukul gitu kan, terusnya dia marah-marah, lempar-lempar barang, karena memang adat istiadatnya seperti itu. Lalu ketika kehamilan seorang ibu dia dengan emosional yang tinggi, marah-marah aja, nah itu jangan salahkan ketika anaknya juga ikut emosional nanti ya gitu. Kita harus introspeksi diri lah gitu. Ini adalah beberapa rangkaian otak yang saat lahir mungkin hanya ada 100 miliar sel otak yang belum saling berhubungan, lalu dia menggunakan indranya dia untuk merangsang atau membuat sambungan-sambungan yang belum tersambung itu semakin tersambung. Nah, sinap-sinap ini atau sambungan-sambungan ini 50% kecerdasan anak itu berada di 0 sampai 4 tahun. Jadi masa-masanya dia mau dikasih apapun itu, dia nyerap banget. Tapi sekali orang tua atau ibunya membentak si anaknya, dari sel-sel yang lama untuk nyambung ini, sekali dibentak itu langsung putus sekian juta, bahkan sekian ratus juta sel otak yang terputus karena kita bentak. Makanya, aduh, Masya Allah ya, kalau bisa mah ujian ya, jadi ibu tuh marah pasti ada marahnya. Tapi kalau misalkan bisa, jangan sampai ngebentak di usia-usia dini gitu ya. Karena 50%-nya lagi nanti ada di usia 4-18 tahun ketika dia sudah mendapatkan pengalaman baru di sekolah. Ini ada prinsip-prinsip PAUD gitu kan, yaitu berorientasi pada kebutuhan anak. Bisa dilihat kebutuhan anak itu baik fisik, keamanan, disayang, dihargai, kognisi itu memberikan menggali pengetahuan, pemahaman, menjelajah gitu ya. Lalu estetika simetris gitu dengan aktualisasi. Lalu sesuai dengan perkembangan anak, bahwasannya garis waktu perkembangan anak itu ada anak percaya dan tidak percaya rasanya gitu kan, menguasai diri atau dia merasa malu-malu gitu kan, prakarsa atau merasa bersalah, menghasilkan hasil yang rendah. Nah itu dari sensori motor, praoperasional, operasional konkret itu saling berkesinambungan gitu. Jadi nanti boleh Anda baca lebih dalam lagi, itu ada di ada di pemahaman dari teorinya Piaget ya. Lalu ini ada multiple intelligence, pakarnya itu adalah Howard Gardner. Dia mengatakan bahwa ada 9 kecerdasan majamak yang dapat dikembangkan oleh anak usia dini. Yang pertama linguistik. Linguistik itu berbahasa. Dia pintar sekali dengan bahasanya. Kosakatanya banyak seperti orang dewasa untuk bahasa yang didapatkannya. Lalu ada logis matematik gitu kan ya. Logis matematik itu lebih cenderung kepada logika atau berhitung gitu ya. Spasialis ini dia melihat gambar-gambar gitu, tempat, ruang. Ada lagi kinestetik dengan gerak, fisik motoriknya gitu. Lalu ada interpersonal. Kalau inter, cerdasnya orang gitu. Jadi dia cerdas untuk orang lain. Dia dapat menempatkan atau bisa bersosialisasi dengan baik gitu ya, dengan baik dengan orang lain, bagaimana menempatkan dirinya dia sendiri. Ada di mana intrapersonalnya dia bagus nih, kemandiriannya dia bagus. Nah itu kecerdasan intrapersonal, cerdas di dirinya. Ada naturalis yang cerdas dari alam gitu ya, natural adanya, bawaannya itu seperti itu. Nah ada lagi yang spiritual, spiritual itu keagamaan gitu ya. Dan ingat bahwasannya anak itu belajar dengan bermain. Apapun itu semua dilakukan bermain.
berhitung, meremas spon dipindahkan ke dalam gelas gitu, atau dia menuangkan air, bisa dilihat di sini bermain gelantungan gitu kan, bermain balok. Ini semua memiliki makna dari pembelajaran itu. Karena apa? Setiap pembelajaran yang dilakukan itu harus berbasis dengan main dan harus dengan student center learning. Karena apa? Kita tuh melihat apa sih yang dibutuhkan oleh anak gitu kan, bukan apa yang diinginkan oleh kita. Karena kalau misalkan apa yang diinginkan oleh kita, belum tentu anak membutuhkan itu. Jadi semuanya harus dilihat dari anaknya mau apa. Terus kecenderungan di daerah gitu ya, di daerah ataupun di kota tertentu itu memiliki adat istiadat yang berbeda, pola penekanan yang berbeda. Jadi kita nggak bisa samakan. Mungkin di daerah sebelah sana ya, di Somang dengan logat bahasanya, mereka mana jing, gitu kan ya. Nah itu udah ada logat gitu, nggak bisa disamakan dengan sama orang yang daerah Cianyar misalnya gitu ya, orang Panyanduan yang bahasanya terus kumaha. Nah itu nggak bisa. Semuanya punya masing-masing gitu. Apalagi kalau misalkan sudah keanekaragaman ya, multikultural dalam hal berbahasa gitu. Orang Sunda datang ke daerah Jawa atau misalkan orang Jakarta datang ke daerah kita, itu pasti kan menggunakan bahasanya memang berbeda dan logatnya berbeda, dengan lingkungannya pun berbeda. Tapi ya itulah bagaimana guru nih bisa melihat karakteristik dan perbedaan itu menjadi keunikan dalam pembelajarannya gitu ya. Ini bisa dilihat bahwa anak itu bisa menggunakan lingkungan sebagai pembelajaran yang kondusif gitu ya. Lalu ada di CCT sebelum kegiatan ke inti, dia duduk dulu melingkar, saling mengenal dan saling bertatapan dengan orang teman-temannya gitu, saling mengenal. Itu belajar sosialisasi juga. Lalu dia bisa mengembangkan atau menggunakan sepatunya sendiri tanpa bantuan gitu kan ya. Belajar memanfaatkan potensi yang ada di lingkungannya dengan apa? Main pasir, menghitung dengan daun, menghitung bebatuan, nah gitu. Lalu dia belajar untuk antri, sabar menunggu giliran, membantu, rasa empati, menolong gitu kan ya. Itu harus distimulasi juga. Lalu ada yang pembelajaran holistik. Holistik itu memang berdasarkan dengan keadaan yang ada di alam, yang dia lebih menekankan kepada bagaimana anak menggali lebih kooperatif gitu ya, untuk mendapatkan pengalaman. Oke, mungkin sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Hari ini tidak ada tugas, jadi silakan Anda berdiskusi materi yang kemarin saya sudah berikan. Kan ada tugas ya, silakan berdiskusi. Kalau memang ada yang ingin perlu ditanyakan, boleh di grup kelas kita ditanyakan. Terima kasih, mohon maaf karena hari ini saya tidak bisa langsung hadir. Mohon izin, terima kasih sebelumnya kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat tentang konsep PAUD. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat melaksanakan aktivitas kembali.